AST-1040 barang antik dan lukisan angin adil, patung naga melingkar. King Sui hanya bisa tersenyum kecut mendengar kata-kata ibunya. King Yi juga tidak bisa menahan tawanya. Ekspresi wajah putranya tampak benar-benar tak berdaya. Bagi Yun Duan untuk datang ke klan King, ini seperti rumah permanen baginya. Beberapa wanita juga bisa saling menjaga sekarang karena mereka tinggal bersama. Pada saat yang sama, ini juga bisa dianggap membuat status Yun Duan diketahui. Tokoh-tokoh berpengaruh secara alami mengetahui situasi ini dan mereka tidak perlu takut dengan tokoh-tokoh yang kurang berpengaruh. King Sui sudah membuat persiapan untuk pergi ke 4 benua lainnya di masa depan. Jadi tentu saja dia harus menyelesaikan masalah di sini dengan benar sebelum dia pergi. Lalu ada juga gerbang iblis dan sekte Buddha. Ini juga alasan mengapa King Sui tidak pernah melepaskan amarahnya pada sekte Buddha. Dia tidak ingin membuat hubungan di antara mereka menjadi tegang. Dengan Little Fatih bersamanya sekarang, dia secara alami tidak perlu khawatir. Selama beberapa hari ini di King Residence, kekuatan Little Fatih telah meningkat pesat sekali lagi. Pil obat King Sui adalah untuk membantu meningkatkan kekuatannya dan konstitusi tubuhnya. Karena King Sui dapat meramu pil obat seperti pelet Valetki, tentu saja dia akan meramu lebih banyak untuk memastikan bahwa setidaknya ada cukup untuk klan King. Bahkan jika mereka tidak dapat mengkonsumsinya sekarang, pil obat dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. King Sui melirik Ye Jiange dan Di King. Dia berharap mereka dapat bergabung dengannya ke 4 benua lainnya ketika saatnya tiba. Yu Ruyan juga. Dia berharap bahwa mereka akan mencapai kekuatan yang dibutuhkan pada saat itu. Namun, dia hanya bisa menghela nafas ketika memikirkan sisa waktu. Dia harus pergi kali ini. Jika mereka tidak bisa melakukannya kali ini, mereka hanya bisa menunggu 5 tahun lagi. Meskipun rentang waktu 5 tahun tidak lama, itu juga tidak singkat. 5 tahun sudah cukup untuk beberapa hal berubah. Bahkan jika dia bisa segera pergi, dia masih sedikit khawatir. Dia masih memiliki sedikit lebih dari 1 tahun. Dalam lebih dari 1 tahun ini, dia harus menyelesaikan Bukit Raja Singa. Dia juga harus mengunjungi reruntuhan kuno di antaranya sebelum pergi ke 4 benua lainnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu 5 tahun lagi. Namun, dia ingin pergi ke sana sesegera mungkin karena Di Chen sendirian dan dia khawatir. Untuk apa kamu melamun? King Sui berbalik dan melihat Ye Jiange di sisinya. Gaun putih bersalju dan temperamen dunia lain menyebabkan King Sui sekali lagi menjadi linglung. Ye Jiange mengulurkan tangan dan mencubit pinggang King Sui. King Sui memiliki senyum paksa di wajahnya sambil memegang jari halus yang mencubit pinggangnya. Ye Jiange hanya mencoba untuk melepaskan tangannya yang seperti batu giok dari genggaman King Sui. Jika kita tidak berasal dari klan yang sama, aku pasti akan berpikir bahwa kamu tidak perlu makan. King Sui tertawa nakal. Wajah Ye Jiange diwarnai merah. Siapa bilang aku dari klan yang sama denganmu, dasar cabul. Dia juga tahu bahwa King Sui mengatakan bahwa dia ada di dunia lain. Meski begitu, dia masih merasa hangat di hatinya ketika dia mendengar pria kecil ini. Pria kecil ini telah memutuskan untuk maju bahkan ke Bukit Raja Singa demi dia. Lebih jauh lagi, itu adalah keputusan yang dia buat sejak lebih dari 1 dekade yang lalu. Menguasai, Ye Jiange langsung mengetuk kepalanya. Jangan panggil aku tuan. Ketika King Sui melihat Ye Jiange terengah-engah, dia menggaruk kepalanya. Adik Jiange, ayo berbelanja. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Ye Jiange tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu merdu sehingga memikat, dan dia juga tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Mereka dalam suasana hati yang sangat baik setelah olok-olok ini dan dia pergi keluar bersama dengan King Sui. Tidak lama kemudian, Di King, Chang Hai Mingyue dan Yun Duan yang memeluk King Yun juga ikut bergabung. Dengan gadis kecil itu, ada 6 dari mereka. King Sui memeluk King Yun dan mereka keluar dari kediaman King bersama. Keempat wanita itu semuanya adalah keindahan alam semesta. Selain King Sui, yang juga bisa dianggap sebagai pria cantik dan putri kecil yang terlihat seperti boneka, mereka cukup mencolok di jalanan. Hampir tidak ada orang yang mengenal King Sui. Rata-rata orang tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Mereka hanya bisa mengetahui beberapa detail tentang dia melalui beberapa keberadaan khusus di kota angin adil. Bahkan jika dia akan bertempur suatu hari nanti, itu akan terjadi di dataran tinggi, di mana orang biasa tidak bisa melihat. Ini adalah pertama kalinya mereka keluar di Fairwind City. Mereka tidak benar-benar berencana untuk membeli apapun. Mereka hanya ingin merasakan suasana di sekitar sini. Tapi gadis kecil di lengannya akan menginginkan ini atau itu sesekali. King Sui akan membeli apapun yang dia minta. King Sui selalu merasa bahwa dia telah gagal memenuhi harapan gadis kecil ini sebagai seorang ayah.
Ye Jiange dan Di King telah melirik King Sui. Pemandangan dia menggendong putrinya sangat serasi dan menyenangkan untuk dilihat. Tidak perlu membicarakan Yun Duan. Changhai Mingyue juga menatapnya sambil tersenyum. Tanpa disadari, pria ini telah berubah secara halus selama ini. Barang antik dan lukisan angin adil. Qin Sui melihat papan nama yang tergantung di depan gedung besar itu. Bangunan ini menarik perhatiannya karena terlihat sangat sederhana. Ini menyebabkannya menonjol seperti jempol yang sakit di antara bangunan-bangunan lain yang semarak dan indah. Kata-kata di atasnya dilakukan dengan sapuan kuas yang kuat. Mereka tampak sederhana namun mengesankan. Dia bisa tahu bahwa ini adalah karya seorang ahli yang hebat hanya pada pandangan pertama dan tampaknya memiliki beberapa usia. Ini mungkin toko yang sudah lama berdiri. Ketika King Sui datang ke dunia ini, dia sangat tertarik dengan barang antik dan lukisan. Dia tertarik untuk menemukan beberapa harta sihir. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang barang antik dan lukisan kaligrafi tetapi dia memiliki indera spiritual yang kuat, jadi dia masih masuk dan melihat-lihat karena dia kebetulan menemukan ini. Ayo masuk dan lihat. King Sui tersenyum pada beberapa wanita lainnya. Setelah para wanita itu mengangguk, King Sui membawa mereka masuk dengan gadis kecil di lengannya. Bagian dalam toko itu sangat luas. Panjang dan lebarnya sekitar 30 meter. Toko barang antik dan lukisan angin adil ini memiliki 5 lantai. Saat mereka masuk, mereka diserang oleh aroma buku dan gulungan. King Sui sangat menyukai aroma semacam ini. Itu seperti aroma buku. Tidak banyak orang di aula yang luas. Area 1000 meter persegi tampak sangat kosong, dengan hanya beberapa lusin orang. Beberapa penjaga berdiri di pintu masuk dan ada juga beberapa penjaga di tengah toko. Para penjaga semuanya adalah Pixiantian, dan ada juga Raja Bela Diri awal di antara mereka. Ini membuat King Sui merasa bahwa barang antik dan lukisan angin adil mungkin memiliki beberapa hal menarik. Karena nama toko memiliki angin adil di dalamnya, kemungkinan besar ini menyiratkan hubungannya dengan pemerintah. Sepertinya tempat ini memiliki hubungan dengan City Lord of Fairwind City. Lantai pertama mungkin dipenuhi dengan benda-benda yang paling di bawah standar. Dia sedang melihat berbagai item. Masing-masing dari mereka tampak sangat kuno. Ada patung binatang iblis, peralatan rumah tangga, furnitur, lukisan kaligrafi. Mereka memiliki ukuran dan warna yang berbeda. Jika barang-barang ini dibawa ke dunia sebelumnya, itu akan menjadi benda yang tak ternilai harganya. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya bisa menjadi objek rata-rata di dunia 9 benua, dengan nilai koleksi yang sangat sedikit. Benda-benda berusia lebih dari 1000 tahun dapat dengan mudah ditemukan di sini. Mereka tidak ada yang istimewa bahkan jika mereka berusia di atas 1000 tahun. Seorang kultivator Xiantian bisa hidup selama sekitar 500 tahun. Penggarap di atas tingkat Martial Saint memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Jadi, barang antik, berusia 1000 tahun ini tidak memiliki banyak nilai. Dia pergi ke sisi toko, meluangkan waktu untuk melihat patung-patung aneh dari binatang iblis. Beberapa di antaranya terbuat dari perunggu, emas, perak, dan batu. King Sui memindai mereka dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa mereka tidak menarik. Beberapa dari mereka memiliki ki spiritual yang samar pada mereka, tetapi mereka tidak menarik minatnya. Jadi setelah memindai mereka, dia mengalihkan targetnya ke tangga yang menuju ke lantai 2. King Sui memberi isyarat kepada beberapa wanita dengan matanya dan kemudian naik ke atas dengan gadis kecil di tangannya. Tangga itu terbuat dari kayu berwarna ungu. Jenis valet perwut ini berusia di atas 1000 tahun dan lebih kuat dari baja biasa. Dia bisa merasakan betapa kokohnya itu dengan menginjaknya. Itu tidak membuat suara hentakan kosong yang bisa terdengar saat menginjak kayu biasa. Saat dia mencapai lantai 2, dia merasakan bahwa ki spiritual di sini lebih kuat dibandingkan dengan lantai pertama. Ada juga penjaga di sini, tetapi yang terlemah dari mereka adalah Raja Bela Diri awal sedangkan yang terkuat di antara mereka adalah Raja Bela Diri kelas 6. Melalui peningkatan kekuatan, King Sui dapat mengatakan bahwa benda-benda di sini lebih berharga daripada lantai pertama. Itu sedikit lebih sempit di sini dibandingkan dengan lantai pertama, tetapi ada lebih banyak orang di lantai ini. Selain nilai koleksinya, barang antik dan lukisan kaligrafi dapat membentuk jenis ki kuno, yang dapat membawa manfaat besar bagi beberapa budidaya. Sun Yan bisa menyerap ki spiritual dalam batu-batu berharga. Oleh karena itu, banyak orang ingin mendapatkan sesuatu yang berharga karena barang antik dengan ki spiritual sangat langka. Ada banyak ki yang tidak berguna. Itu juga sangat sulit untuk menjualnya kepada pembeli yang cocok. Meskipun untungnya besar, sulit untuk mendapatkannya. King Sui melihat benda-benda dengan ki spiritual pada mereka terlebih dahulu, tetapi kemudian menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka yang benar-benar berguna.
Dia menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan pergi di akhir, dia malah menemukan sesuatu yang tidak terlalu menonjol. Itu adalah naga melingkar yang diukir dari batu giok. Pengerjaannya cukup indah tapi sayangnya, tidak ada sedikit pun ki spiritual di atasnya. Satu-satunya hal tentang itu adalah bahwa itu cukup indah untuk dilihat, sedikit mengesankan dan luar biasa. Selain itu, ukiran naga itu cukup hidup dan hidup. Patung naga melingkar. King Sui mengambil benda yang tidak terlihat seperti batu giok atau batu. Tapi dia tersenyum. Panjangnya sekitar 1 kaki dan tampak hidup dan hidup. Meski begitu, itu hanya bisa dianggap sebagai item yang menarik. Namun, hal-hal menarik berlimpah di dunia 9 benua. Ini tidak ada yang istimewa. Las, apakah ini menarik? King Sui melemparkan gadis di lengannya dan tersenyum padanya. King Yu menyentuhnya dengan tangan mungilnya, saat dia dengan senang hati setuju bahwa itu menarik. Saat itu, seorang pria parubaya mendekati mereka dari konter. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Berapa batu giok ini? King Sui dengan santai bertanya. Yah, Tuan, Anda benar-benar memiliki selera yang bagus. Ini adalah patung naga melingkar. Hanya ada satu di toko kami. Pemiliknya telah secara khusus memerintahkan agar patung naga melingkar ini hanya untuk dijual kepada orang yang ditakdirkan. Cukup, katakan saja berapa harga batu ini. Saya tidak punya waktu seharian di sini. Putri saya sangat menyukainya jadi saya berpikir untuk membelinya untuk dia mainkan. King Sui memberi tahu pria parubaya itu sambil melihat gadis kecil itu. Para penjual ini melakukan penjualan dengan mulut mereka. Mereka bisa meyakinkan orang bahwa hitam itu putih, terutama di toko barang antik seperti ini. Meskipun dia tidak tahu banyak, dia tahu bahwa orang-orang ini licik. King Sui hanya bisa menebak tentang patung naga melingkar ini. Dia tidak akan terkejut jika hanya ada satu patung naga melingkar ini di toko karena banyak barang di sini yang hanya memiliki satu stok. Untuk hal-hal seperti ini tanpa ki spiritual, tidak ada yang akan mengambilnya bahkan jika mereka berserakan di jalan. Bahkan King Sui sendiri tidak yakin dengan patung naga melingkar ini sehingga pria parubaya yang berdiri di hadapannya ini pasti hanya mengoceh tanpa berpikir. Yah, aku akan memberimu diskon 20%. Itu berarti 1000 tael perak. Pria parubaya itu berkata dengan nada serius. Jika ini adalah patung naga melingkar asli, seperti yang ada di benak King Sui, dia tidak akan keberatan membayar 1000 atau 10.000 tael emas atau bahkan lebih dari itu. 1000 tael perak bukanlah apa-apa bagi King Sui. Namun, itu masih perlu untuk tawar-menawar saat melakukan pembelian. Sama seperti sekarang, jika orang mengatakan 1000 tael perak dan King Sui menyetujuinya, maka pihak lain pasti akan berpikir bahwa mereka telah menjualnya dengan harga yang terlalu rendah. Kemudian mereka mungkin menemukan alasan untuk tidak menjualnya, atau terkadang bahkan jika pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi, mereka tidak mau menjualnya. 200 tael, King Sui berkata, bahkan tanpa mengedipkan mata. Faktanya, patung naga melingkar itu akan dijual dengan harga 100 tael jika itu adalah pembeli lain. Tapi dia tahu bahwa King Sui dan para wanita di sisinya bukanlah orang biasa melalui temperamen dan aura mereka. 900 tael. Aku tidak bisa lebih rendah dari itu. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Bos, jika bukan karena putriku menyentuhnya, aku bahkan tidak menginginkan ini. 300 tael. Alasan King Sui hampir membuat beberapa wanita lainnya tertawa terbahak-bahak. Pipi pria parubaya di seberangnya berkedut. Putri kecil itu adil seperti batu giok. Sangat menggemaskan. Untuk putri Anda, saya akan menawarkannya dengan harga 800 tael. Pria parubaya itu berbicara melalui giginya yang terkatup, tampaknya dengan rasa sakit yang luar biasa. Beberapa wanita di belakang King Sui tertawa. Mereka tidak bisa menahannya lagi. Pemiliknya memang cukup lucu. King Sui membelinya dengan 600 tael pada akhirnya. AST 1041 harga menghina seseorang setelah King Sui membeli patung itu, dia segera melemparkannya ke alam valet jade immortal. Meskipun patung naga melingkar ini tidak besar, namun sangat berat. Dia tidak ingin mengujinya saat ini, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya, jadi dia memiliki sesuatu untuk dinanti-nantikan. Dia melihat sekeliling lagi dan memutuskan bahwa tidak ada hal lain yang berharga, jadi dia naik ke atas sekali lagi. Beberapa wanita juga mengikuti di belakang King Sui, tersenyum. King Sui dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan patung naga melingkar. Meskipun dia belum yakin apakah itu harta yang berharga, dia masih sangat senang tentang itu. Mata King Sui berbinar ketika dia berjalan ke lantai 3. Ruangan menjadi lebih sempit di tingkat ini, tetapi jumlah orang di sini hampir sama dengan di lantai 2. Ruangan itu dipenuhi dengan suara orang-orang berpakaian bagus yang menawar.
Sebagian besar adalah pembudidaya, tetapi ada juga beberapa pedagang kaya. Hanya ada 2 penjaga di lantai 3, tetapi keduanya adalah Raja Bela Diri kelas 8. Di kota Angin Adil, Raja Bela Diri kelas 8 dianggap cukup baik. Selain itu, dimanapun mereka berada, para pembudidaya di atas Xiantian semuanya dihormati, karena sebagian besar penduduknya terdiri dari orang-orang biasa. Cek, cek, begitu banyak keindahan. Saat itu, sebuah suara terdengar dari tangga. King Sui melihat ke arah sumber suara, gadis kecil di lengannya. Beberapa pria muda berdiri di tangga. Sepertinya mereka datang dari lantai atas. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda tampan yang berdiri di tengah. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki sepasang mata yang dalam serta hidung yang lurus dan tajam. Alisnya membuatnya terlihat sangat heroik. Dia adalah pria yang sangat tampan. Namun, dia saat ini sedang memelototi beberapa wanita di sisi King Sui, bahkan tidak repot-repot menyembunyikan cahaya terang yang bersinar di matanya. King Sui tahu bahwa pemuda ini adalah orang kaya atau tokoh berpengaruh dari cara dia berpakaian. Selain itu, dia memiliki tampilan yang sangat arogan di wajahnya. Dia tampak sangat angkuh dan sombong, seolah-olah dia berdiri di puncak dunia. Tuan Muda Tai, keindahan yang begitu indah adalah pemandangan yang langka. Mengapa kita tidak mentraktir mereka dengan anggur? Pemuda lain di sampingnya terkekeh. Dia juga berpakaian indah. Pemuda ini lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan dengan yang pertama. Dia memiliki sepasang alis lebat dan fitur wajah jantan. Dia adalah pria tampan yang memberi kesan kepada orang lain bahwa dia adalah pria yang lembut dan baik hati. King Sui tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Beberapa wanita di sampingnya bahkan tidak repot-repot melirik mereka. Tuan Muda Ding, Anda melihat gadis kecil itu. Aku ingin tahu kecantikan mana yang merupakan ibunya. Pemuda yang disapa Tuan Muda Tai itu tertawa ringan. Api redup sudah menyala di matanya. Itu adalah api. Tuan Muda Tai, Anda akan mendapatkan jawaban Anda jika Anda bertanya. Jangan khawatir, saudaramu menyadari minatmu. Aku tidak akan merebutnya darimu. Mataku tertuju pada wanita yang terlihat seperti peri dalam gaun putih. Tuan Muda Ding memiliki senyum yang sangat mesum di wajahnya. Telinga King Sui sangat tajam. Meskipun mereka tidak berbicara dengan sangat keras, dia masih mendengarnya dengan jelas. Namun, dia tidak memiliki banyak reaksi karena orang-orang ini tidak lebih dari badut di matanya. Beberapa wanita tidak bergerak karena King Sui ada di sana. Mereka tahu bahwa King Sui akan mengurus ini. Bahkan sebelum King Sui bergerak ke arah mereka, beberapa pemuda telah datang sebagai gantinya. Halo, wanita cantik. Saya adalah Tuan Muda keempat dari City Lord Manor, Tai Kangyan. Saya tertarik berteman dengan Anda. Mengapa kita tidak saling memperkenalkan diri? Tai Kangyan berbicara dengan cara yang terlalu akrab, seolah-olah takut orang tidak akan tahu bahwa dia adalah salah satu bangsawan muda dari City Lord Manor. Dia kemudian menunjuk Tuan Muda Ding yang ada di sampingnya. Ini adalah cucu dari toko barang antik dan lukisan Angin Adil, Ding Haiyang. Siapa namamu, nona-nona cantikku? Keberadaan King Sui benar-benar diabaikan dan ini sangat mengganggunya. Bagaimana orang bisa mengabaikan pria tampan seperti dirinya? Beberapa wanita tampaknya tidak mendengarnya saat mereka saling memandang. Suamiku, udara di sini cukup pengap, akankah kita pergi? Chang Hai Mingyue berkata sambil tersenyum. Wajah Tai Kangyan berubah pada komentar Chang Hai Mingyue. Semua hal yang dia katakan sebelumnya benar-benar diabaikan oleh orang-orang ini. Tidak ada yang berani mengabaikannya, Tuan Muda Tai. Nona, Anda benar-benar tidak memberi saya, Tuan Muda Tai, wajah. Tai Kangyan maju selangkah dan menghalangi jalan Chang Hai Mingyue. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa saya harus memberi Anda wajah apapun? Chang Hai Mingyue berkata dengan suara tenang. Tidak ada emosi di matanya. Tatapannya membuat Tai Kangyan marah. Dia tampan, dari latar belakang keluarga yang baik, dan telah merayu beberapa wanita dari klan yang baik melalui janji dan ancaman. Banyak dari mereka dibuang seperti sepatu tua begitu dia bosan dengan mereka. Kali ini beberapa wanita di sini semuanya cantik tiada taranya. Matanya sangat tajam dan dia bisa mengatakan bahwa setidaknya 2 dari mereka sudah menikah. Meskipun sosok tubuh mereka masih sangat seperti wanita, dia dapat mengatakan bahwa mereka adalah wanita yang sudah menikah melalui temperamen mereka. Seperti yang mereka katakan, bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak rasional. Tai Kangyan senang mencintai wanita yang telah melahirkan seorang anak. Sekarang dia telah bertemu seseorang yang pasti bisa membuatnya gila, bagaimana dia bisa membiarkannya lolos. Ini adalah kota Angin Adil. Dia menganggap dirinya aturan di sini. Bitch, aku memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri tetapi kamu tidak mengambilnya.
Chang Hai Mingyue mengangkat tangannya. Tapi kemudian, King Sui mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya. Ini menyebabkan Chang Hai Mingyue menatap King Sui, yang tersenyum, dalam kebingungan. Bahkan pihak lain dan orang-orang di sekitar mereka menatap King Sui. Pria ini sangat tampan, bagaimana dia bisa menjadi kucing yang menakutkan? Wanitanya telah dihina oleh orang lain dan dia masih tidak berani mengatakan apa-apa. Iya, padahal wanita ini sangat cerewet. Tragedi seperti itu baginya untuk berakhir dengan pria pengecut seperti itu. Petik 2. Kamu gila, itu Tuan Muda Tai dan Tuan Muda Ding yang sedang kita bicarakan di sini. Siapa di Fairwind City yang berani memprovokasi mereka? Saya pikir pria ini memiliki pandangan yang jelas tentang keadaan yang dia hadapi. Bagaimana dia masih bisa menjadi pengecut ketika wanitanya telah dihina? Jika itu aku pasti sudah membunuh pria itu sejak lama. Yang dilakukan King Sui hanyalah meraih tangan Chang Hai Mingyue. Dia bahkan belum mengatakan apa-apa dan dia sudah dipandang rendah oleh orang-orang di sekitar mereka. Suara semua orang di sekitar mereka bercampur aduk. Bahkan jika suara mereka tidak terlalu keras, dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Mingyue, pegang gadis kecil itu. Ingatlah untuk tidak membiarkan dia menonton ini. Saya tidak berpikir Anda harus mengangkat tangan Anda melawan orang ini. Hatiku akan sakit jika tanganmu kotor. King Sui menyerahkan King Yun ke Chang Hai Mingyue. Puff! Orang-orang di sekitar mereka tersedak. Apa ini? Mereka mengira orang ini pengecut sebelumnya. Ternyata dia khawatir wanitanya akan mengotori tangannya karena menamparkan wajah orang-orang itu. Pria ini benar-benar berada di level lain. Chang Hai Mingyue memegang gadis kecil itu di lengannya dan membiarkannya bersandar di dadanya. Wajah Tuan Muda Tai, yang berdiri di seberang mereka, telah berubah menjadi merah tua, urat-urat biru muncul di sisi dahinya. King Sui tahu bahwa pria di seberangnya adalah anak manja khas dari klan kaya dan berkuasa. Dia adalah anak manja yang tidak berbudaya dan tidak mampu. Tanpa perlindungan klannya, dia pada dasarnya bukan apa-apa. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Jika aku tidak bisa membuatmu mati hari ini, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi milikmu. Tai Kangyan berteriak dengan marah. Tolong jangan lakukan itu. Aku tidak bisa dipermalukan oleh orang sepertimu. King Sui tertawa sambil menyingsingkan lengan bajunya. Habisi dia. Pukul dia sampai mati. Tai Kangyan berteriak keras pada beberapa orang di sampingnya. 3 orang di belakangnya semuanya berpakaian seperti kultivator. Yang terpenting, 2 penjaga di lantai 3 juga berdiri di samping Tai Kangyan dan Ding Haiyang sekarang. Bagaimanapun, Ding Haiyang secara nominal adalah tuan muda dari toko barang antik dan lukisan angin adil ini. 3 orang di belakangnya bergegas menuju King Sui. Kamu benar-benar tidak memperhatikan kemana kamu pergi. Anda bahkan tidak repot-repot bertanya siapa sebenarnya tuan muda Tai kami di Fairwind City. Mereka bahkan berteriak keras. Ah, begitu orang yang memimpin selesai berbicara, King Sui segera memberikan tendangan. Kata-katanya segera berubah menjadi jeritan darah yang mengental. 2 orang di belakangnya juga dikirim terbang. Darah bocor dari sudut mulut mereka, tetapi mereka belum mati. King Sui sudah bersikap lunak pada mereka. Dia telah mengirim Raja Bela Diri terbang hanya dengan 1 tendangan. Tidak hanya itu, dia juga setengah mati. Pemimpin di antara 3 orang yang bergegas ke arahnya adalah Raja Bela Diri awal. Namun meski begitu, dia menjadi setengah mati karena 1 tendangan itu. Hanya apa kekuatan pemuda ini? 2 orang di belakang juga terluka parah akibat benturan. Tai Kangyan dan Ding Haiyang tercengang oleh pergantian peristiwa. Tapi tak lama kemudian, Ding Haiyang meraung. Dapatkan bala bantuan. Pukul dia sampai mati. Bagaimana saya bisa keluar lagi jika saya, Ding Haiyang, diganggu oleh orang lain di toko barang antik dan lukisan angin adil? Petik 2. Kedua penjaga di toko menghunus pedang panjang mereka pada teriakannya. Mereka menerjang King Sui dari kedua sisi. Mereka juga mendengar beberapa gerakan dari lantai atas. Sosok King Sui tidak bergerak sedikit pun saat melihat kedua orang itu dengan niat membunuh. Dia segera memberikan 2 tamparan di udara. Dia bahkan tidak perlu menyentuh pembudidaya Raja Bela Diri kelas 8. Hanya aura kinya saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Mereka datang dan pergi dengan sangat cepat. Hanya 2 tamparan sudah cukup untuk membuat mereka setengah mati. Apakah kamu tahu apa yang aku benci? King Sui perlahan berjalan menuju Tai Kangyan dan Ding Haiyang. Mereka berdua sudah panik, wajah mereka menjadi pucat. Tai Kangyan tanpa sadar mundur selangkah. Jangan mendekatiku. Ayahku adalah penguasa kota. Jika Anda berani menyentuh saya, dia tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Pak, suara tamparan di wajah bergema. Jejak darah segar keluar dari sudut mulutnya.
Apakah City Lord Manor dari Fairwind City sangat kuat? Sampah seperti Anda akan menjadi kotoran jika Anda dikeluarkan dari City Lord Manor. Katakan padaku, apa yang harus kamu pamerkan? Anda mencoba untuk memukul wanita saya dan telah menghinanya. Apakah Anda pikir Anda masih bisa hidup setelah itu? King Sui mengangkat kakinya dan menendangnya. Ahahaha. Jeritan darah yang mengental terdengar. Darah segar Tuan Muda Tai City Lord Manor disemprotkan kemana-mana. Membiarkan sampah seperti ini hidup hanya akan menjadi momok di masa depan. King Sui mengalihkan pandangannya ke arah Ding Hai yang selanjutnya. Pak, hanya tamparan di wajahnya sudah cukup untuk merobohkan lebih dari setengah gigi dari mulutnya dan membuatnya terbang. Jangan bunuh aku. Aku akan memberimu uang. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Ding Hai yang benar-benar ketakutan sekarang. Jika King Sui bisa membunuh Tai Kangyan dengan mudah, maka dia juga bisa membunuhnya. Dia benar-benar ketakutan. Bahkan jika dia pusing karena tamparan itu, dia masih sadar bahwa dia bisa dibunuh kapan saja sekarang, jadi dia bangkit dan mulai memohon belas kasihan tanpa henti. Saat itu, sekitar 10 orang turun dari lantai atas. King Sui tersenyum. Ada juga Peak Martial Science di antara mereka. Tidak hanya itu, ada 2 dari mereka. Di antara orang-orang yang datang, ada pria tua, pria parubaya, dan pria muda. Mereka dipimpin oleh 2 orang tua. Ekspresi kemarahan melintas di mata mereka ketika mereka melihat beberapa orang yang terluka. Namun, begitu mereka melihat King Sui dan beberapa wanita, ekspresi marah mereka berangsur-angsur melunak. Tuan, kedua junior itu belum dewasa. Jika mereka telah menyinggung Anda, saya akan meminta maaf kepada Anda di sini atas nama mereka. Orang tua itu sangat rendah hati dan bahkan gemetar. Beruntung dia telah menyaksikan sedikit pertempuran dengan Sekte Buddha saat itu. Saat dia melihat King Sui, dia bisa langsung mengenalinya. Dia takut tanpa akal. Terlepas dari City Lord Manor atau Klanding dari toko barang antik dan lukisan angin adil, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sekte Buddha. Tuan tua, saya adalah orang yang tahu tempat saya dengan baik. Mereka berdua mencoba merebut wanitaku atas nama City Lord Manor dan Ding Clan. Tidak hanya itu, mereka juga secara verbal menghina wanita saya. Pak, menurut Anda bagaimana mereka harus ditangani? King Sui bertanya dengan suara tenang. Wajah lelaki tua itu memucat. Tubuhnya gemetar seperti daun tertiup angin. Saya akan menghancurkan keempat anggota badan dan juganya sebelum menyerahkannya kepada Anda, Tuan. Hati lelaki tua itu meneteskan darah. Meski begitu, dia tidak bisa membiarkan kedua orang ini menyeret kedua klan ke bawah. Mereka harus mencari mati untuk menghina wanita orang lain. Tolong, kakek, saya tahu kesalahan saya. Ampuni aku sekali ini. Tuan Muda Tai adalah orang yang menghina seseorang, bukan aku. Hukuman semacam ini lebih buruk daripada dibunuh. Apa jadinya hidup jika seseorang tidak bisa bergerak atau melakukan hubungan ual? Ding Haiyang berteriak pada dirinya sendiri dengan suara serak. Tuan, lepaskan aku sekali ini. Aku akan bekerja seperti lembu dan bekerja seperti kuda untuk membalas budimu. Tuan, lepaskan aku sekali ini. Saya akan memberi Anda lukisan yang bagus sebagai hadiah. Anda pasti akan menyukainya. Jika tidak, kamu bisa membunuhku. Tolong lepaskan aku sekali ini. AST 1042 Drum Pengguncang Surga, Segel Swantian bagian kedua dari fragmen gulir, potret keindahan ke-9. King Sui belum berencana untuk memusnahkan mereka. Tai Kangyan sudah mati saat dia menghina Chang Hai Mingyue dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ding Haiyang dipukuli sampai dia setengah mati sebelumnya. Dia mengangguk. Kamu tidak harus mati. Tapi aku punya syarat. Tolong katakan. Aku akan mendengarkanmu. Ding Haiyang sangat terkejut. Dia merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali sekali lagi. Aku tidak ingin mendengar berita negatif tentangmu lagi. Anda dapat mencobanya jika Anda dapat melakukan sesuatu dengan bersih. King Sui berkata sambil tersenyum. Yakinlah, saya tidak akan berani melakukannya lagi bahkan jika Anda memberi saya 100 nyali. Ding Haiyang buru-buru berkata, keberadaan kehidupan adalah dasar dari kenikmatan. Jika nyawa seseorang hilang, yang lainnya tidak akan berarti apa-apa. Pria tua itu juga gugup saat dia melihat ke samping. Mereka tahu bahwa semakin kuat seseorang, semakin tidak berharga nyawa manusia bagi mereka. Insiden hari ini sudah cukup bagi pihak lain untuk memusnahkan seluruh klan Tai dan klan Ding. Agar pihak lain menahan diri, itu pasti karena semua perbuatan baik yang telah dilakukan leluhur kedua klan ini. Kamu bisa mengambil kaligrafi atau lukisan apapun yang kamu sebutkan tadi. Jika kamu tidak bisa memuaskanku, kamu masih akan mati. Nada lembut King Sui terdengar seperti suara pembunuh iblis di telinga Ding Haiyang. Saya akan pergi sekarang.
Segera, Ding Haiyang membungkuk dan berkata segera sebelum dia berlari menaiki tangga dengan kecepatan kilat. Pria tua, Tai Kangyan sudah mati. Tolong sampaikan pesan ini kepada Tuan Kota. Saya khawatir saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. King Sui berbalik dan memberitahu lelaki tua itu. Yakinlah, Tuan, orang tua ini tahu persis bagaimana menangani situasi ini. Tidak ada yang akan mengganggumu di Fairwind City. Orang tua itu tahu bahwa King Sui adalah orang yang tidak menyukai masalah. Bukannya dia takut akan masalah, tetapi lebih seperti dia tidak punya waktu untuk menangani semua masalah sepele ini. King Sui sangat puas dengan tanggapan orang tua itu. Dia melihat ada banyak orang di sekitarnya tetapi pada dasarnya tidak ada orang luar lagi. Mereka semua adalah orang-orang dari Fairwind Antique and Paintings karena yang lain sudah melarikan diri. Terkadang, menjadi penonton datang dengan harga yang mahal. Bahkan jika ada orang yang ingin terus menonton, mereka akan diminta untuk pergi cepat atau lambat. Pak, mari kita naik ke atas dan duduk. Masih ada beberapa barang yang saya kumpulkan di toko sederhana saya. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Jika Anda tertarik pada salah satu dari mereka, Anda dapat memilikinya sebagai tanda penghargaan. Ini adalah kesempatan yang bagus. Tidak mungkin lelaki tua itu melewatkan kesempatan untuk memiliki hubungan dengan kultivator yang tangguh ini. Jika pihak lain senang, klan Ding akan mendapat manfaat seumur hidup tanpa melakukan apapun. Baiklah. Jika saya tertarik pada apapun, saya pasti akan menawarkan Anda harga yang bagus. King Sui tersenyum dan berkata. Dia menoleh untuk melihat beberapa wanita. King Sui, kami akan kembali dulu. Kembalilah lebih awal. Changhai Mingyue tersenyum pada King Sui. Itu juga bagus. Dia berjalan untuk memeluk dan mencium gadis kecil itu setelah dia selesai berbicara. Dia kemudian melihat mereka berjalan menuruni tangga. Untuk pertama kalinya, Fairwind Antique and Paintings menutup pintunya. King Sui merasa bahwa tidak terlalu mengejutkan bahwa insiden seperti itu terjadi. Jika orang sekali berji Yunlang bisa merasakan betapa menakutkannya dia, maka orang-orang yang masih berada di kota angin adil ini tidak akan pernah memikirkannya. Selain itu, dia juga tidak terlihat terlalu tua. Semakin tinggi mereka pergi, semakin kecil areanya. Lantai 5 tidak lagi terbuka untuk umum. King Sui dan lelaki tua itu memasuki lantai 5 sementara yang lain semua menunggu di lantai 4. Orang tua itu dengan hormat memberi isyarat padanya untuk duduk dan secara pribadi menuangkan teh untuk King Sui. Kamu tahu saya, King Sui menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Aku beruntung pernah melihatmu sekali. Orang tua itu dengan hormat menjawab. King Sui langsung menebaknya. Pasti selama pertempuran dengan Sekte Buddha. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk begitu hormat setelah hanya melihatnya sekali sebelumnya. Karena dia pernah melihatnya sebelumnya, ini menyelamatkan King Sui dari banyak masalah. Saat itu, Ding Haiyang datang dengan peti besar di tangannya. Dia kemudian dengan lembut meletakkannya di depan King Sui. Pak, saya telah membeli ini dari seorang pedagang keliling. Anda mungkin melihat-lihat. Ding Haiyang berkata sambil membuka peti itu. Tangannya gemetar karena ini adalah masalah hidup dan mati. Jika dia tidak bisa memuaskan orang ini di depan matanya, bencana akan menimpanya. Peti besar itu sangat sederhana dan tanpa hiasan, namun terlihat kokoh dan juga sangat berat. Namun, sesuatu yang familiar menarik perhatian King Sui pada pandangan pertama tepat setelah peti dibuka. Itu adalah gulungan lukisan yang tampak familiar. Sangat akrab memang. Selama ini dia tidak pernah tahu untuk apa gulungan-gulungan lukisan itu bisa digunakan. Dia sudah memiliki 8 gulungan lukisan ini dan sekarang, dia melihat satu lagi. Tetap saja, dia senang tentang hal itu. Potret kecantikan. Ia bahkan tidak perlu membukanya untuk memastikan karena bahan yang digunakan untuk lukisan itu sangat unik. Oleh karena itu, dia tidak perlu membuka dan melihatnya untuk memastikan bahwa itu adalah potret kecantikan. Potret kecantikan ke-9. King Sui memutuskan untuk tidak membuka gulungan itu. Sebaliknya, dia melihat barang-barang lainnya. Hanya ada 2 item lainnya, tetapi 2 item ini membuat King Sui sangat bersemangat. Mungkin dia harus mengatakan bahwa itu adalah salah satu dari mereka yang membuatnya sangat bersemangat. Drum pengguncang surga. Itu adalah drum kecil yang indah dengan ukuran kaki. Tidak ada apapun di sampingnya yang bisa digunakan untuk memukul drum. Ada jejak aura terpencil dan kuno dalam keindahannya. Namun, bahkan tidak ada sedikit pun dari ki spiritual yang bisa dirasakan darinya. King Sui tersenyum. Dia memikirkan patung naga melingkar dari sebelumnya serta barang-barang saat itu, lampu pengumpulan roh dan lonceng Soul Sake. Barang-barang ini perlu disempurnakan. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar ingin menjadi Beastamer di masa depan setelah dia melihat semua item ini.
Item terakhir yang tersisa adalah halaman usang dan sebenarnya memiliki ki spiritual yang samar di atasnya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, baru pada saat itulah dia melihat kata-kata di atasnya. Segel Suantian, bagian kedua dari fragmen gulir. King Sui mengerutkan kening. Apa ini? Segel Suantian, bagian kedua dari fragmen gulir. Dia membukanya untuk melihatnya, dan menemukan bahwa ini adalah teknik pertempuran. Segel Suantian, bagian kedua dari fragmen gulir. Dia harus mencari segel Suantian, bagian pertama dan bagian ketiga dari fragmen gulir sebelum dia bisa mengolahnya. King Sui terus membaca deskripsi di bawah ini tetapi semuanya ada di mana-mana dan sulit untuk dipahami. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah jenis teknik pertempuran segel mutlak, teknik pertempuran spiritual. Dari namanya sendiri, itu terdengar seperti sangat kuat. Sayangnya, dia tidak bisa mengolahnya. Pak, silakan lihat. Ding Haiyang tidak begitu percaya diri ketika melihat King Sui melihat-lihat semua barang ini dengan ekspresi tenang di wajahnya. Itu karena dia tidak tahu nilai dari semua barang ini. Dia sebenarnya merasa bahwa item terbaik di sana adalah fragmen gulir, tetapi sangat disayangkan bahwa fragmen gulir tidak dapat dikultivasikan. Adapun drum kecil, itu tidak bisa mengeluarkan suara dan tidak bisa dihancurkan tidak peduli bagaimana dipukul. Sebaliknya, dia telah melihat potret itu sebelumnya. Wanita dalam lukisan itu seindah orang suci. Awalnya, dia enggan mengeluarkannya, tetapi dia mengoceh tentang hal itu ketika mereka berada di lantai bawah. Karena itu, dia harus mengeluarkannya demi hidupnya. Gulungan lukisan itu adalah barang paling berharga di hatinya. Jika bukan karena masalah hidup dan mati. Dapat diterima, rasanya seolah-olah kata-kata King Sui telah mengangkat batu besar dari hati Ding Haiyang. Pada saat yang sama, lelaki tua itu juga membawa beberapa barang lagi. Sepasang singa giok berlimpah dengan ki spiritual. Itu terisi penuh dengan itu. Ada juga liontin giok, dia bisa merasakan sensasi dingin hanya dengan menyentuhnya. Itu memiliki sedikit efek dalam meningkatkan energi roh, yang dapat sedikit meningkatkan kecepatan pemulihan energi roh. King Sui sangat tertarik dengan ini. Ada juga beberapa item lain tapi King Sui tidak tertarik pada mereka. Namun, klannya sendiri mungkin membutuhkan beberapa dari mereka. Pria tua, jika Anda tidak bisa memaksa diri untuk menyerahkan barang-barang ini, saya juga tidak akan memaksa Anda. Jika Anda bisa memberikannya, saya akan membelinya. Tawarkan aku harga, King Sui berkata sambil tersenyum. Anda bercanda, Tuan. Jika Anda menyukainya, saya juga akan sangat senang. Barang-barang ini tidak terlalu mahal. Orang tua itu memberitahunya sambil tersenyum. King Sui juga tertawa. Orang tua itu benar-benar berharap King Sui akan berutang budi padanya. Mungkin jika bukan karena bantuan, maka itu untuk lebih dekat dengannya dan menjembatani hubungan mereka sehingga jika sesuatu terjadi di masa depan, mungkin King Sui bisa membantu mereka. Hehe, ini adalah untuk Anda. Lihat apakah Anda puas dengan itu. King Sui mengeluarkan sebotol pil vitalitas harimau serta sebotol pil pemeliharaan konstitusi dan meninggalkannya di atas meja. Pak, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah hadiah untuk. Apakah kamu tidak puas dengan barang yang aku berikan? King Sui masih tersenyum ketika dia bertanya. Aku tidak berani. Orang tua itu dengan cepat mengambilnya. Dengan lambaian tangannya, King Sui menyimpan semua item ke alam valet jade immortal lalu berdiri. Aku akan tinggal di Fairwind City. Saya tidak akan membiarkan siapapun menggertak orang-orang di kota angin adil. Tapi aku juga tidak ingin melihat orang-orangmu menggertak yang lemah. Tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya, sosok King Sui menghilang ke tangga dalam sekejap. Dalam sekejap, dia sudah pergi. Begitu King Sui pergi, lelaki tua itu duduk di kursi. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin sejak lama. Dia kemudian mengambil 2 botol porselen dan membukanya. Tangannya gemetar saat melihat pil obat di dalam botol porselen. Itu sepadan. Ini jauh lebih mahal daripada beberapa barang itu. King Sui tidak memikirkan masalah dengan klantai dari City Lord Manor dari Fairwind City lagi. Dia tahu bahwa orang tua klan Ding akan menangani ini. Dia akan berkunjung ke kota es dingin besok. Sudah waktunya dia mengunjungi Hai Dongqing untuk melihat bagaimana keadaannya baru-baru ini. Kecepatan kultivasi wanita di potret kecantikan benar-benar tak terlukiskan. Sepertinya tidak ada masalah untuk mencapai ranah kaisar bela diri. Dia tidak yakin apa kekuatan Hai Dongqing saat ini. Itu harus kurang lebih sama dengan miliknya. Setelah dia kembali, para wanita menanyakan situasinya dan King Sui memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Masalah seperti ini bukan apa-apa bagi para wanita. Kematian tidak cukup untuk anak-anak boros seperti Tai Kangyan.
King Sui memberi Luan liontin giok dan kemudian membagikan barang-barang lainnya kepada beberapa wanita dan anak-anak. Setiap orang memiliki porsinya masing-masing, terutama anak-anak. Dia makan malam lebih awal, dan kemudian dia memasuki alam Valet Jade Immortal. King Sui mengambil patung naga melingkar terlebih dahulu lalu mengamatinya sejenak lagi. Dia kemudian mengaktifkan ki dari teknik penguatan kuno dan mencoba untuk memperbaikinya. Ketika ki dari teknik penguatan kuno disalurkan ke dalamnya tanpa halangan apapun, King Sui sangat gembira. Itu memang patung naga melingkar. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan lampu pengumpulan roh, hanya saja itu meningkatkan kemampuan binatang iblis untuk menahan serangan. Ini juga berarti peningkatan pertahanan binatang iblis. Lampu pengumpulan roh meningkatkan energi 5 elemen binatang iblis dalam hal serangan, ketahanan energi roh. Patung naga melingkar di sisi lain meningkatkan ketahanan terhadap serangan fisik serta pertahanan seseorang. Sangat cepat, dia telah sepenuhnya menyempurnakan patung naga melingkar dan memenuhi kuota hari itu. King Sui sudah sangat senang hanya dengan patung naga melingkar. Setelah dia meletakkannya, dia mengambil Heaven Shaking Drum. Sebelumnya, jejak ki spiritual telah muncul di patung naga melingkar setelah disempurnakan. Jenis harta berharga ini benar-benar bermanfaat baginya. Dia tidak yakin bagaimana orang lain akan menggunakannya. Apakah dia harus terus memegangnya? Tidak akan ada gunanya jika dia menyimpannya di dalam sachet sutra interspatial. Namun, dia bisa menggunakannya jika dia meletakkannya di alam Valet Jade Immortal. Sejak dia memiliki alam Valet Jade Immortal, nasibnya mulai berangsur-angsur menurun. Dapat dikatakan bahwa dia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang tanpa alam Valet Jade Immortal. Ini adalah jenis kebetulan tanpa bentuk. Mungkin ini adalah takdir yang tak terduga, semacam kedalaman yang tidak diketahui. Inilah yang disebut takdir misteri di dalam misteri. King Sui tidak tahu terbuat dari apa Heaven Shaking Drum ini. Itu memiliki ukuran 1 kaki tetapi beratnya sekitar 300 jin. Dia memukul drum dengan ringan dengan tangannya tetapi tidak ada ketukan drum yang terdengar. Seolah-olah dia sedang memukul batu. Merasa sedikit khawatir, dia memperbaikinya sebentar. Ketika ki dari teknik penguatan kuno juga berhasil disalurkan ke dalam Heaven Shaking Drum, dia ingin mengeluarkan raungan bahagia. Selama patung naga melingkar dan drum gemetar surga disempurnakan ke tingkat yang sama dengan lampu pengumpulan roh, kekuatan keseluruhan binatang iblis akan meningkat sekitar 1 kali lipat. Ini berarti gajah naga sisik emas, laba-laba iblis berkepala 5 dan yang lainnya juga akan tumbuh lebih kuat. Akan sangat bagus jika dia memiliki harta lain untuk meningkatkan kecepatan. Tapi untuk saat ini, dia sudah merasa puas. Ketika dia selesai memperbaiki 2 hal ini, dia akhirnya mengalihkan perhatiannya ke gulungan lukisan yang tampak familiar itu. Dia juga sangat penasaran, siapa yang akan menjadi wanita dalam potret kecantikan ke-9 ini. Apakah dia seseorang yang dia kenal? AST 1043 dia wanita dalam potret kecantikan, terobosan Dongqing. King Sui menantikan 12 meridian surgawi saat dia memikirkannya. Dia perlahan mengambil gulungan lukisan dan membuka gulungannya dengan perlahan menarik ke bawah. Saat lukisan itu terungkap, orang di potret itu muncul di pandangan King Sui, mulai dari rambutnya yang gelap dan halus. Hati King Sui bergerak ketika dia melihat matanya dan dia dengan cepat membuka gulungan lukisan itu sekaligus. Wanita di potret itu mengenakan pakaian putih polos. Lengan bajunya agak panjang dan kurang dari setengah telapak tangannya terbuka. Meski begitu, itu secara estetis selaras untuk dilihat oleh King Sui. Sosok tubuhnya sangat ramping dan dia memiliki aura suci. King Sui menatap ke dalam bola indah wanita di lukisan itu. Matanya tidak secemerlang bintang. Mereka tidak berada di dunia lain seperti milik Ye Jiange atau sedalam milik Chang Hai Mingyue. Mereka juga tidak luar biasa halus seperti Di Chen atau elegan seperti Hai Dongqing. King Sui tidak bisa cukup menaruh jari di atasnya. Jika dia benar-benar harus mengatakannya, maka matanya agak elegan, agak halus, agak murni dan dalam. Kesucian orbnya sangat memikat. Dia sepertinya memiliki gelombang energi aneh di dalam dirinya yang bisa membuat seseorang memiliki keinginan untuk memujanya. Dia adalah wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, dan ini bahkan tidak memperhitungkan penampilannya. Dia cantik karena auranya dan perasaan yang dia berikan kepada orang lain. Tantai Xuan. Potret kecantikan ke-9 adalah Tantai Xuan. Meskipun dia tidak sepenuhnya terkejut, dia masih sedikit terkejut. Dia tidak begitu terkejut karena dia sudah berpikir sebelumnya bahwa kecantikan Tantai Xuan ada di antara para wanita di potret kecantikan. Dia terkejut karena dia secara kebetulan bertemu dengannya sebelumnya. Kecantikan yang dia temui sebenarnya adalah potret kecantikan ke-9, meskipun dia hanya ditakdirkan untuk bertemu Tantai Xuan sekali.
King Sui sedikit bingung. Dia telah bertemu beberapa wanita hanya setelah dia melihat potret kecantikan mereka, dan dia telah bertemu beberapa wanita sebelum melihat potret kecantikan mereka. Namun dia masih bertemu mereka semua sama, mengapa dia sepertinya selalu bisa bertemu dengan mereka. Setiap wanita di potret kecantikan diberkahi dengan bakat luar biasa. Mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dan mereka semua adalah keindahan yang tiada taranya. Oleh karena itu, tidak terlalu aneh bagi siapapun yang mendapatkan potret kecantikan untuk dapat bertemu dengan wanita sejati di potret itu. Tapi sekali lagi, kemungkinan itu terjadi seharusnya tidak setinggi ini. Dia memikirkan bagaimana, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah tahu bahwa Tante Xuan adalah salah satu wanita cantik dari potret kecantikan. The Portraits of Beauty adalah wanita paling sempurna yang digambarkan oleh Art Maestro, dari bentuk tubuh hingga keanggunan, pakaian, dan kulit mereka. Ini semua adalah fantasi yang lengkap. Untuk bisa bertemu dengan kecantikan seperti ini adalah keberuntungan besar di mata seseorang. King Sui pernah bertemu Tante Xuan sekali di negara Laut Selatan, tapi dia mengenakan kerudung saat itu, jadi dia hanya melihat matanya yang anggun dan garis wajahnya yang cantik. Namun, dia juga bisa melihat hidungnya yang indah seperti batu giok, dan bibirnya yang memikat dan anggun dari lukisan yang menyebabkan King Sui linglung untuk waktu yang sangat lama. Di antara 9 wanita di potret kecantikan, dia telah terlibat dengan 8 di antaranya. Namun, King Sui mengemukakan ada satu wanita lagi di sisinya yang juga ada di potret kecantikan. Dia sudah bisa menebaknya, meskipun mungkin belum tentu demikian. Dia sudah mengumpulkan 9 dari 12 potret kecantikan. Salah satu keindahan di 3 potret yang tersisa harus berada di sisinya. Dia cukup yakin tentang hal itu karena 12 meridian surgawi. Laut Selatan dan Benua Penglihatan Selatan. Apa kemungkinan dia mengunjungi lokasi? Dia akan pergi ke 4 benua lainnya. Sepertinya dia tidak akan terlibat dengan semua wanita di potret kecantikan. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkan ini untuk saat ini. King Sui bangkit dan menggantung potret kecantikan ini di layar pegunungan dan sungai yang luar biasa, berdampingan dengan potret kecantikan ke-8. Melihat potret kecantikan ini sudah menjadi kesenangan tersendiri. Tidak heran Ting Haiyang menyembunyikan potret ini. Jika dia tidak perlu menyelamatkan kulitnya sendiri, dia mungkin tidak akan mengeluarkannya. Namun, dia menyebutkan bahwa dia mendapatkan ini dari penjual, yang berarti dia tidak mendapatkannya melalui metode yang jujur. Dia pasti telah menarik beberapa tali. Berkultivasi dan kemudian sempurnakan. Patung naga melingkar dan drum gemetar surga telah mencapai tingkat 1 dengan cepat. Dia juga sangat senang melihat bahwa efek lampu pengumpulan roh telah meningkat cukup banyak. Namun, mereka masih hanya kelas 1, jadi dia harus memberi mereka waktu. Lampu pengumpulan roh saat ini hanya kelas 5, yang membuat King Sui tertekan. Selama 5 kelas pertama, itu naik level dengan sangat cepat. Namun, setelah mencapai grade 5, levelnya tidak naik untuk waktu yang lama. Meski begitu, kekuatan tambahan yang diperolehnya sangat kuat. King Sui sangat puas akan hal itu, jadi dia juga berharap patung naga melingkar dan drum gemetar surga bisa segera mencapai kelas 5 juga. King Sui telah mengolah Great Golden Buddha Palem ke gelombang ke-6. Sekarang bisa dianggap sebagai teknik pembunuhan terbesar King Sui. Tentu saja, ini selain ulat sutra emas penggigit sumsum di kolam esensi darah istana pusat, karena King Sui juga tidak terlalu yakin tentang hal itu. Hal kecil itu cukup menakutkan bahkan dalam kondisinya saat ini. Selain itu, manifestasi armor binatang iblis tampaknya telah mencapai kemacetan. Meskipun masih dalam masa pertumbuhan, ukurannya telah bertambah 1 meter dibandingkan dengan Earth Diamond Bear. Namun, laju pertumbuhannya melambat. Bagaimanapun, itu sudah cukup baik sekarang. Seseorang seharusnya tidak terlalu tidak sabar dalam hal kultivasi. Keesokan harinya, King Sui bangun dan berjalan ke kota es dingin. Waktu hampir habis dan tahun baru sudah dekat. Setelah tahun baru, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke benua suci Lu Utara. Dia sedikit gugup, tetapi masih sangat menantikannya. Berapa kali dia mengunjungi Cold Ice City dapat dihitung dengan jarinya. King Sui memiliki kenangan yang dalam dan indah tentang kota ini. Meskipun suhu di sana sangat dingin, dia merasa hangat di hatinya karena Hai Dongqing yang dicintainya ada di sini. Dia merasa kesepian di luar sana karena orang yang dia cintai tidak ada di tempat itu. Kesepiannya tidak berasal dari kota tempat dia berada, melainkan hatinya yang terdalam. Kepingan salju menari-nari di udara kota es dingin seperti biasa. Salju saat ini tidak akan berhenti setidaknya selama 3 hari. King Sui berjalan menuju manor yang sudah dikenalnya. Itu adalah manor tempat Hai Dongqing tinggal sendirian.
Kepala klan saat ini adalah Hai Dongqing dan Hai Dongying. Hai Dongying biasanya menangani urusan klan. Hai Dongqing hanya akan maju jika ada masalah yang tidak bisa dia tangani. Manor itu sangat sunyi. Dua penjaga berdiri diam di pintu masuk. Tuan, tolong berhenti. Salah satu penjaga yang tampak seperti manusia salju bergerak di depannya dan menghalangi jalan King Sui. Dia sangat sopan. King Sui sama-sama tertutup salju putih sekarang. King Sui tahu bahwa Hai Dongqing ada di sekitar. Dia bisa merasakan auranya. Saya di sini untuk mencari Nona Hai. King Sui memberi tahu penjaga itu sambil tersenyum. Siapa nama Anda, Tuan? Saya akan membantu Anda memberi tahu dia. Pria yang menghalangi jalan King Sui bertanya dengan sopan. Katakan saja pada mereka bahwa aku King Sui. King Sui. Nama itu terlalu akrab di antara seluruh klan Hai. Dia menatap King Sui dengan ragu sejenak. Penjaga lainnya sudah berbalik dan berlari ke dalam manor. Pak, King, tolong lewat sini. Pria itu buru-buru mengundangnya masuk dengan hormat. Beberapa dari mereka pernah mendengar nama King Sui, tetapi tidak banyak yang mengenalnya secara pribadi. Meski begitu, dia tidak khawatir bahwa pengunjung ini adalah penipu, jadi dia segera membawa King Sui ke dalam setelah dia kembali ke dunia nyata. Suara langkah kaki terdengar di telinganya. King Sui melihat siluet yang familiar dari kecantikan tiada taraf yang keanggunannya sangat dalam. King Sui adalah menantu dari klan Hai. Mereka telah mengadakan resepsi pernikahan sebelumnya. Kedua penjaga dengan bijaksana kembali ke pos mereka di dekat pintu masuk. Ada sebuah ruangan di dekat pintu masuk dengan dua penjaga beristirahat di dalam. Mereka menjaga pintu masuk secara bergiliran. Hai Dongqing menatap King Sui sejenak sebelum melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. King Sui juga melingkarkan lengannya di pinggangnya yang halus. Aroma samar tercium di hidungnya. Kinger, mengapa kamu menjadi lebih kurus? King Sui. Hai Dongqing merasakan manis di hatinya. Dia memeluk King Sui dengan sangat bahagia sehingga dia kehilangan kata-kata. Kepingan salju yang berkibar di udara jatuh kedua kekasih yang saling berpelukan erat, menyebabkan pemandangan itu tampak lebih suci dan murni. Kinger, apakah kamu baik-baik saja beberapa tahun terakhir ini? Setelah beberapa saat, King Sui menatap wajah yang seindah lukisan dan seanggun puisi. Aku memang hebat, tapi aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukan saya? Jangan berbohong padaku. Hai Dongqing terkekeh dan menangkup wajah tampan King Sui dengan kedua tangannya, tersenyum. Dia sangat senang saat ini. Dia tidak berharap tiba-tiba melihat King Sui. Meskipun dia juga pernah melihatnya beberapa kali, ini berbeda. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu sejak mereka menikah. Saya bergegas ke sini karena saya tidak tahan kehilangan Kinger saya lebih lama lagi. King Sui berkedip dan tersenyum pada Hai Dongqing. Wanita anggun itu merasa sangat manis di hatinya. Meskipun dia telah melewati tahap hubungan itu dengan King Sui sejak lama, dia masih merasa malu dan dengan apik memutar matanya ke arahnya. Perasaan jatuh cinta adalah perasaan yang tidak biasa. Itu bahkan membuat jiwa tergelitik. Hai Dongqing mengangkat kepalanya untuk melihat salju. Bawa aku ke kamarku. Dia berkata dengan malu-malu. Lengannya melingkari leher King Sui. Suaranya lembut, namun terdengar seolah-olah dipenuhi dengan semacam sihir. King Sui segera menyelipkan tangannya di pinggangnya dan mengangkatnya. Dia sudah mencium bibir inya saat mereka berjalan ke kamarnya. Pintu ruang tamu ditendang terbuka. Di dalam, ruangan itu hangat seperti musim semi. King Sui sangat kasar. Dia mengisap dengan liar, seolah ingin menyedot lidah lezat Hai Dongqing ke dalam mulutnya. Mereka baru berpisah saat keduanya mulai kehabisan napas. King Sui tersenyum melihat bibir Hai Dongqing yang sudah sedikit bengkak. Selain warna merah di wajahnya, dia memancarkan aura menawan sekarang. Kecantikannya mengguncangnya sampai ke intinya. Tangan King Sui bergerak ke bagian belakang tubuhnya yang bulat sempurna, gagah, dan indah. Dia menatap wajahnya yang seindah keabadian sambil meremas pantatnya dengan tangannya. Mereka menatap mata satu sama lain sementara mereka menikmati ekstasi yang menyebabkan jantung mereka berpacu. Salah satu tangannya pergi dan berjalan menuju Hai Dongqing, nya begitu penuh sehingga bahkan tidak bisa masuk ke telapak tangannya. Dia bergantian antara meremasnya dan melepaskannya. Sensasi itu menyebabkan Hai Dongqing mengerang pelan, membuatnya sangat malu. Mengupas. Aku sangat menginginkannya. King Sui memandang Hai Dongqing dengan penuh semangat. Wajah Hai Dongqing semakin merah saat dia menanggalkan pakaiannya dengan malu-malu. Butuh beberapa saat agar Nya yang indah terbuka. Pada saat itu, Nya memantul keluar. Ketika Hai Dongqing melihat kegilaan di mata King Sui, dia merasa manis di hatinya dan menutup matanya. Aku paling suka ketika kamu melihatku. King Sui menanamkan ciuman di bibirnya dan berkata.
Dia membuka matanya yang indah dengan malu-malu dan melihat King Sui mengisapnya yang lembut. Gelombang kenikmatan menjalari seluruh tubuhnya. Seolah-olah air mata keluar dari matanya. Titik. Mereka berhubungan satu sama lain sampai larut pagi bahkan tanpa makan malam. Tubuh Hai Dongqing sangat sensitif. Tidak lama setelah mereka mulai, dia sudah orgasme dari ciuman King Sui. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak bisa menahan serangan tanpa henti. Setelah putaran ini, kekuatannya tidak benar-benar meningkat. Namun, kekuatan Hai Dongqing cukup baik. King Sui menemukan beberapa pil obat yang cocok untuknya dan melakukan akupuntur jarum emas untuk mi potensi tersembunyinya. Hal-hal ini memungkinkannya untuk melakukan terobosan ke Kaisar Bela Diri. Hai Dongqing, yang baru saja menerobos ke Kaisar Bela Diri, tampaknya sedikit heran. Dia telah menerobos begitu mudah. Segalanya tampak sedikit tidak nyata baginya. Dia sebenarnya tidak tahu seberapa kuat King Sui, tetapi dia selalu percaya bahwa dia sangat kuat, sejak dulu sekali. Pada saat mereka selesai melakukan semua ini, langit sudah menjadi cerah. Klan King sekarang telah pindah ke kota Angin Adil. Ibu ingin bertemu denganmu. King Sui memandang wanita yang sekarang menjadi Kaisar Bela Diri awal. Dia bahkan belum menggunakan pil halau. Oh, meskipun saya pernah bertemu ibu sebelumnya, saya masih merasa sedikit khawatir sekarang. Hai Dongqing keluar dengan perasaan segar setelah mandi setelah terobosannya. Dia melingkarkan lengannya yang seperti batu giok di leher King Sui saat dia berbicara dengan gugup. Apa yang Anda khawatirkan? Ibu adalah orang yang sangat ramah. AST 1044 setelah tiba di 4 benua lain, kita dapat memiliki 8 hingga 10 anak. King Sui tidak bisa menahan tawa pada perilaku kekanak-kanakan Hai Dongqing, jadi dia mencoba menghiburnya dengan kata-kata. Setelah terobosan ke Kaisar Bela Diri, aura kekuatan tetap ada di sekitarnya. Aura, pada kecantikan, akan memancarkan energi menyendiri yang menyulitkan orang untuk mendekatinya. Di pagi hari, mereka berdua membuat sarapan dan makan bersama. Hai Dongqing sangat senang saat wajahnya bersinar dengan senyum hangat, dan dia menatap King Sui dengan lembut. King Er, setelah kita selesai makan, ayo pergi mengunjungi kakakmu dan tetua Hai Klan. King Sui tersenyum. Waktu ada di pihak mereka, mereka mampu menginap 1 malam lagi sebelum menuju ke Fairwind City. Hai Dongqing mengangguk dengan gembira. Dia tahu bahwa karena dialah King Sui sangat akomodatif terhadap Hai Klan. Dia mencintainya dan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Memikirkannya, Hai Dongqing dengan lembut mendekati dan mencium King Sui di seberang meja makan. Tertegun, King Sui mengangkat kepalanya dan menatap wanita yang tersenyum malu-malu. Seingatnya, ini adalah pertama kalinya dia berani mengambil inisiatif. King Sui tertawa dan memeluk Hai Dongqing di pangkuannya. Makanan ini seluruhnya terdiri dari mereka saling memberi makan, tentu saja, tidak termasuk banyak sentuhan, ciuman. Pada saat mereka selesai makan, hari sudah semakin larut. Karena itu, mereka bergegas ke kediaman Hai Klan. Itu tidak jauh, mereka bisa langsung naik kereta dan 2 pria yang mengemudikan mereka juga yang bertanggung jawab menjaga gerbang. Setelah setengah jam, kereta berhenti di pintu utama kediaman Hai Klan. King Sui dan Hai Dongqing turun dan menuju ke rumah, batu-batu di jalan memperkuat suara langkah kaki mereka. Sebagian besar anggota Hai Klan masih tinggal di sini. Nyonya muda, penjaga pintu dengan hormat menyapa Hai Dongqing dan dia mengangguk saat dia berjalan ke kediaman bersama King Sui. Hai Dongqing awalnya adalah kepala klan, tetapi posisinya telah diteruskan ke Hai Dongying. Oleh karena itu, orang sering menyapa Hai Dongqing sebagai Nyonya muda, dan Hai Xia sebagai Nona. King Sui tidak jelas tentang ini, tetapi dia tidak mempertanyakannya karena dia tidak peduli tentang itu. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Hai Dongqing memiliki status penting dalam keluarga. Saat memasuki rumah, ada anak-anak yang bermain-main dan King Sui tahu bahwa mereka adalah anak-anak Hai Xia seperti yang dia lihat sebelumnya. Anak-anak menyambut Hai Dongqing dengan gembira sambil berteriak, "Bibi." King Sui tertawa saat mendengar sebutan ini. Hai Dongqing tersipu saat dia dengan lembut menepuk kepala anak-anak dan memelototi King Sui. Usia Hai Dongqing mirip dengan usia Hai Xia, tetapi Hai Dongqing 1 generasi di atas Hai Xia. Hai Dongqing adalah bibi dari Hai Xia sehingga cara anak-anak Hai Xia menyapa Hai Dongqing adalah tepat. Jangan tertawa. Tentu saja, aku tidak akan tertawa. Malam ini saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda, kata King Sui sambil tersenyum. Segera setelah itu, mereka bertemu Hai Dongying, Hai Xia dan Hai Long. Setelah pertemuan pertama mereka, Hai Xia dan Hai Long dengan hormat menyapa King Sui sebagai paman. Masalahnya bukan apakah mereka lebih tua atau lebih muda. Bagaimanapun,
Mereka harus mematuhi senioritas dalam hierarki keluarga. Sesepuh harus dihormati, tetapi mereka yang lebih kuat harus dihormati juga. Mereka tidak segan-segan menyebut King Sui sebagai paman. Pada saat yang sama, mereka menghormati Hai Dongqing. Bagaimana perasaannya jika keponakannya memanggil King Sui secara langsung dengan namanya? Setelah menyapa Hai Dongying, kunjungan mendadak King Sui membawa senyum di wajah mereka, mengangkat hati mereka. Suasana gembira saat ini di dalam klan Hai disebabkan oleh King Sui. Bibi, hari ini kamu terlihat berbeda dari biasanya. Hai Xia berkata setelah melirik Hai Dongqing dan gagal menahan pikirannya. Wajah Hai Dongqing merona merah seperti matahari terbenam yang merah tua di atas salju malam. Melihat ini, King Sui Dia berpikir bahwa itu mungkin karena menghabiskan malam bersama King Sui. Mungkin itu alasannya, apalagi keponakannya suka menggodanya. Bibi, aku tidak membicarakan itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Hai Xia tertawa ketika dia mencoba menjelaskan dan Hai Dongqing memukul pantatnya yang gagah, membuat suara keras. King Sui terkekeh, karena Kinger telah membuat terobosan ke Kaisar Bela Diri, Xia mungkin mencoba membicarakan hal ini. Apa yang membuatmu malu? Hai Dongqing tercengang saat dia tiba-tiba menyadari dan semakin tersipu. Dia mencubit King Sui dengan marah sebelum menjadi tenang dan tertawa bersama. Sisanya sangat terkejut dengan terobosannya sehingga tidak ada dari mereka yang tertawa bersama dengan lelucon itu. Orang-orang yang hadir adalah semua teman dan keluarga terdekat Hai Dongqing. Meskipun dia pemalu, itu bukan masalah besar dan Hai Dongying diyakinkan bahwa Hai Dongqing bahagia dan bahagia. Adik perempuannya telah mencapai Kaisar Bela Diri dalam waktu yang singkat. Di benua Green Cloud, dia sudah menjadi pilar dukungan keluarga dan dia masih. Semua orang memasuki ruang tamu. Tetua Hai Clan tidak lagi peduli dengan masalah keluarga Hai dan karenanya tidak akan mengambil bagian dalam diskusi Hai Clan. Dia menjalani hidupnya berkebun, menanam dan bermain dengan cucu. Seiring bertambahnya usia, menjadi menyenangkan untuk melihat generasi yang lebih muda, semakin besar jaraknya, semakin dekat rasanya. Melihat situasi saat ini, King Sui bisa memperkirakan harus menginap malam ini. Mereka bahkan mengundang tetua Hai Clan untuk makan malam karena mereka ingin membuat tetua menikmati suasana bahagia yang membahagiakan. Bagaimanapun, Hai Clan memiliki seseorang di ranah kultivasi Kaisar Bela Diri. Ini adalah kejutan bagi klan Hai. Mereka diberkati dengan kekayaan dan potensi inkorporeal. Jika berita tentang keberadaan Kaisar Bela Diri di kota es dingin menyebar, itu akan mengejutkan banyak orang. Ini akan membuat klan Hai menjadi kekuatan dominan kota es dingin. King Sui tahu bahwa beberapa kekuatan regional, seperti Gerbang Iblis dan Sekte Buddha, sedang melacak keberadaannya. Oleh karena itu, King Sui dan Hai Clan menduga bahwa mereka akan mengetahuinya dengan cepat, memperoleh informasi bukanlah tantangan bagi kekuatan besar ini. Selanjutnya, King Sui tidak pernah ingin menyembunyikan apapun, bahkan jika mereka tidak mengetahuinya, King Sui akan menyebutkannya. Makanan ini adalah perayaan, dan satu persatu, mereka mengucapkan selamat kepada Hai Dongqing. Mereka tahu bahwa kemajuan pesatnya sangat disebabkan oleh King Sui. Selama makan, Hai Dongqing menyebutkan bahwa dia ingin mengunjungi King Clan bersama King Sui, serta memberitahu mereka bahwa King Clan telah pindah ke Fairwind City. Bibi, Paman, karena kamu jarang berkunjung, kamu harus menginap malam ini dan pergi besok saja. Hai Xia memberitahu King Sui dan Hai Dongqing. King Sui mengangguk. Selain itu, tidak perlu terburu-buru dan dia bisa membeli 1 atau 2 hari lagi. Dia mengeluarkan beberapa pil yang mirip dengan pil vitalitas harimau dan membaginya dengan mereka. Dia telah membuat jumlah yang layak dari mereka. Pil-pil ini cukup berguna, tetapi setelah meminumnya, ada waktu yang lama sebelum dapat digunakan lagi. Lagi pula itu adalah perjalanan yang singkat. Jadi, ketika langit mulai gelap, King Sui kembali dengan Hai Dongqing ke rumahnya. Dia meninggalkannya untuk berkultivasi dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Rok pertempuran Kaisar Buaya Raksasa punggung emas telah disiapkan untuknya, dan bersama dengan pedang giok Valet yang terbuat dari emas murni, itu cukup baginya untuk menggantikan senjata sebelumnya. Sebelumnya, baju perang, rok pertempuran, serta pedang Valet Jade ini dibuat sebagai suku cadang. Oleh karena itu, kali ini tidak perlu secara khusus membuatnya untuk acara tersebut. Selanjutnya, sebagian besar waktu dihabiskan dengan Hai Dongqing sehingga dia menggunakan sisa waktu luangnya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal untuk berkultivasi. Alam Valet Jade Immortal telah mencapai tingkat ke-7 sehingga King Sui tidak ingin membuang waktu. Suatu hari di alam Valet Jade Immortal seperti 100 hari di luar. Memikirkan masa depan membuatnya lebih bertekad untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Sebelum memasuki alam,
Dia menjelaskan kepada Hai Dongqing bahwa kemajuannya telah mencapai tahap penting di mana dia harus berkultivasi setiap hari. Hai Dongqing tahu pentingnya dan karenanya membiarkan King Sui memprioritaskan kultivasinya karena mereka masih punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama. Makanan dikonsumsi saat kultivasi berkembang setiap hari. Tanpa disadari, kemampuannya perlahan meningkat seiring berjalannya waktu. Pada saat dia mengambil kesempatan untuk melihat kembali hal-hal, jalan yang telah dia tapak telah menjadi panjang, dan terus-menerus berliku-liku ke kejauhan. Mengenang tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu, mereka tampak memuaskan, jauh lebih bermakna, memperkaya dan memuaskan daripada kehidupan sebelumnya. Pria tidak menginginkan pencapaian yang mulia tetapi hidup tanpa penyesalan. Pada saat King Sui selesai berkultivasi, itu hampir hari kedua. Saat King Sui berkultivasi, dia menggunakan 9 langkah benua sebelum memasuki alam Valet Jade Immortal dan setelah dia selesai dengan latihannya. Dengan cara ini, dia bisa memanfaatkan 9 langkah benua 2 kali sehari. Kembali dari kultivasinya, Hai Dongqing juga berkultivasi di halaman belakang rumahnya, membiasakan dirinya dengan peningkatan kemampuannya yang tiba-tiba. King Sui mengawasinya dari jauh, tanpa membuat gerakan apapun. Setelah sekitar setengah jam, Hai Dongqing kemudian memutuskan untuk istirahat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, melihat King Sui diam-diam mengawasinya. Dalam sekejap, dia penuh semangat dan energi saat dia berlari ke arahnya. Dia muncul seolah-olah dia sedang melangkah dengan anggun di udara, memancarkan perasaan yang halus. Kenapa kamu tidak meneleponku ketika kamu sampai di sini? Hai Dongqing memeluk King Sui dan berbicara dengan lesu. King Sui memeluk wanita anggun dan lembut ini dengan erat, hanya dia yang bisa melihat sisi ini darinya. Di masa lalu ketika King Sui berinteraksi dengannya, dia hanya bisa melihat kemandiriannya, melihatnya sebagai pilar dukungan bagi sebuah keluarga. Belum pernah dia bermimpi bisa melihat sisi wanita seperti itu. Oh Kingerku semakin memikat, jika ini terus berlanjut, kukira aku harus tetap tinggal di sini, kata King Sui sambil menggoda daun telinganya. Kalau begitu kamu tidak harus pergi. Kinger dapat mendukungmu. Hai Dongqing tersenyum, berseri-seri dengan gembira. Kinger tahu tentang 4 benua lainnya ya. Aku sudah memberitahumu tentang mereka sebelumnya. King Sui tertawa ketika dia mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Selain itu, ini adalah topik yang ingin dia diskusikan dengannya. Ya aku sadar. Apakah Anda menuju ke 4 benua lainnya? Hai Dongqing bertanya dengan heran, mengencangkan genggamannya di lengan King Sui. Ya, oleh karena itu, kita harus berusaha untuk tidak memiliki anak. King Sui tersenyum. Hai Dongqing tidak menyadari alasan tersembunyi di balik kata-katanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui, Hai Dongqing tercengang. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi bergetar dan hatinya terasa pahit. Dia tahu situasi dengan 4 benua lainnya dan 5 benua. Dia menuju ke 4 benua lainnya. Jika dia mengandung anaknya, maka dia tidak akan bisa pergi ke 4 benua lainnya. Tentu, kita tidak akan punya anak. King Sui, Kinger akan menjadi wanitamu selamanya, jawab Hai Dongqing saat air mata jatuh tak terkendali, manik-manik kristal kecil mengalir di pipinya. Sayangku, mengapa kamu menangis? King Sui mencoba menenangkannya tetapi air mata tidak berhenti mengalir. Mereka tidak mungkin berhenti. Apakah kamu tidak menyukai Kinger? Omong kosong apa yang kamu semburkan? Kamu tidak tahu betapa aku menghargaimu dan betapa aku ingin melindungimu sayangku. Jangan mencoba menyembunyikan sesuatu dariku, apakah kamu tidak menyukai anak-anak? King Sui menatap Hai Dongqing dengan penuh semangat dan tertawa, tidak ada yang mengatakan itu, saya sudah memiliki sejumlah anak dan saya mencintai anak-anak. Kenapa kamu tidak ingin aku punya anak? Aku juga menyukai anak-anak. Hai Dongqing melirik King Sui dengan gugup. Jika kita memiliki anak di sini, Anda harus tinggal di sini setidaknya selama 20 tahun. Tidakkah kamu ingin pergi ke 4 benua lainnya bersamaku? Kami dapat memiliki anak di sana, kami bahkan dapat memiliki 8 hingga 10 dari mereka. Petik 2. Apakah kamu pikir aku babi? 8 sampai 10. Dia merasa lega setelah mendengar kata-kata meyakinkan King Sui. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seringainya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah diejek. Dasar brengsek, yang kamu lakukan hanyalah menggertakku. King Sui, aku ingin pergi ke 4 benua lainnya tapi aku sadar akan kekurangan kekuatanku. Hai Dongqing merasakan kekecewaan, dia juga ingin pergi ke 4 benua lainnya. Jika dia mencapai level King Sui, mereka mungkin akan tetap berada di 4 benua lainnya di masa depan. AST 1045 Tahun Baru, keraguan-raguan King Sui, lonceng goyang jiwa tingkat 8. Setelah mendengar kata-kata Hai Dongqing, King Sui menjadi sedikit cemas. Menurut keadaan biasa,
Akan sulit bagi siapapun yang ingin pergi ke 4 benua lainnya, bukan hanya dia. Mungkinkah dia tidak punya pilihan selain membuat mereka tinggal di sini selama 5 tahun lagi? Masalah ini agak rumit karena dia telah berjanji untuk membawa mereka berkeliaran di dunia 9 benua. Namun, dia tidak berpikir bahwa itu akan dibagi menjadi 2 bagian dan perjalanan pulang pergi akan memakan waktu 10 tahun untuk melakukannya. Jika Di Chen tidak ada di sana, dia tidak akan begitu khawatir. Dia bingung sekarang karena di awalnya berencana untuk pergi ke sana 5 atau bahkan 10 tahun kemudian. Namun, karena dia berniat untuk pergi, dia memutuskan untuk melanjutkan keputusannya. Dengan suamimu, akan ada harapan, percayalah padaku. King Sui mengeluarkan 2 pil halau saat dia mengatakan ini dan meminta Hai Dongqing mengkonsumsinya. Itu berhasil, 2 pil halau meningkatkan kekuatan Hai Dongqing sebanyak 200 bintang. Ini sangat mengejutkan Hai Dongqing sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. King Sui kemudian menyerahkan rok pertempuran dan pedang giok valet kepada Hai Dongqing, yang dengan senang hati dia kenakan. Dia kemudian merasakan kekuatannya dan menatap King Sui. Dia bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai suaminya. Ketika dia mendengar bahwa King Sui ingin pergi ke 4 benua lainnya, dia sudah curiga. Dia ragu apakah dia memiliki kekuatan 5.000 bintang. Namun, saat dia memegang senjatanya, dia mengerti segalanya. Apakah kamu merasa percaya diri sekarang? King Sui tertawa sambil melihat Hai Dongqing yang terdiam. Hai Dongqing mengangguk dengan seluruh kekuatannya. Sekarang sudah larut, sebaiknya kita istirahat. King Sui memeluk Hai Dongqing sambil tersenyum dan menghilang ke belakang halaman setelah beberapa kilatan. Keesokan harinya, mereka mengucapkan selamat tinggal pada klan Hai dan mengendarai gajah naga sisik emas ke kota Qingfeng. Waktu berjalan singkat, dia harus beristirahat dengan baik sebelum tahun baru dan mulai membuat beberapa rencana. Begitu dia pergi, mereka tidak mengatakan apa yang akan terjadi. Sebelum tengah hari, mereka telah mencapai klan Qing di kota Qingfeng. Ketika King Sui dan Hai Dongqing muncul di klan Qing, banyak orang mengenalinya. Saat itu, selama pemakaman leluhur tua Istana Surgawi, dia datang bersama dengan klan Hai. Selanjutnya, dia tahu beberapa orang di benua Green Cloud, Di Chen dan Di Qing ada di antara mereka. Saat dia memperkenalkannya kepada ibu dan keluarganya, King Yi menarik lengan Hai Dongqing dan berkata, saya tidak tahu apa yang baik tentang bocah ini, semua wanitanya sangat luar biasa dan cantik. King Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terus berbicara dengan Hai Dongqing. King Yi sangat ramah dan itu membuat Hai Dongqing santai. Hai Dongqing kemudian membagikan hadiah yang telah dia siapkan untuk Qing Clan. Bahkan anak-anak mendapat hadiah. Pada kenyataannya, masing-masing dari mereka diberi hadiah. Dia bersikeras meminta King Sui terlebih dahulu. Dia tidak hanya menyiapkan hadiah untuk anak-anak King Sui, tapi dia bahkan menyiapkan hadiah untuk anak-anak King Zi juga. King Sui melihat Hai Dongqing membawa King Yu dan King Yun. Kedua gadis itu dan King Long sama sekali tidak menolak Hai Dongqing. Saat dia menggendong anak-anak, dia terlihat sangat bahagia. Dia benar-benar mencintai anak-anak. Hanya 3 bulan sampai tahun baru dan itu membuat King Sui merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah Wenren Wusuang akan kembali pada tahun baru dan sulit baginya untuk mencarinya sekarang. Dia tidak akan bisa pergi ke benua suci Lu Utara untuk memeriksa semuanya, dia tidak punya banyak waktu lagi dan tidak bisa ditunda. Pada akhirnya, King Sui memilih untuk tetap tinggal dan menunggu, karena dia tidak punya pilihan lain. Merasa tidak berdaya, dia hanya bisa menyibukkan diri dengan berkultivasi. Sebulan berlalu dalam sekejap. Hai Dongqing tinggal bersama keluarga King dan kembali ke rumah untuk tinggal selama 2 hari sebelum dia kembali lagi. Kultivasi, setelah waktu yang lama, jelas siapa yang berbakat dalam aspek apa. Dengan demikian, dia tidak akan membiarkan mereka belajar berbagai macam keterampilan. Di masa lalu, dia telah melakukannya untuk melihat di bidang apa mereka berbakat. Selama proses ini, keterampilan yang mereka miliki akan meningkat dengan sangat cepat. Tanpa sadar, mereka menghabiskan waktu lama berkultivasi apa yang mereka minati secara tidak sadar menjadi kultivasi yang mereka pilih. Setelah itu, mereka akan terus berkultivasi di 1 atau 2 bidang lainnya. Formasi dan 9 langkah istana perlu dipelajari dan King Sui tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tertekan. Yu Chang sangat berbakat dan sangat tertarik pada racun. Selama seseorang bisa tetap hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada yang lain di 9 benua, tidak ada cara yang terlalu hina, racun adalah sejenis kekuatan. Dalam bulan ini, King Sui mulai memberikan pengetahuan tentang racun kepada Yu Chang. King Sui sebenarnya meremehkan penggunaan racun tetapi itu telah menyelamatkannya beberapa kali. Di saat genting,
Racun bisa diandalkan untuk mengalahkan lawan. Dia kuat dalam mencampur dan menggunakan racun karena racun dan obat-obatan saling berhubungan erat. King Sui mengajarinya cara mendapatkan, menghindari, mendetoksifikasi, dan mencampur racun. Itu berarti Yu Chang harus mempelajari 9 langkah istana dan teknik senjata tersembunyi. Secara bersamaan, anak lain yang menyukai ini adalah King Ming. King Sui menutup wajahnya sendiri. Kedua putrinya suka berjalan di antara kegelapan dan menari di atas pedang. King Mu sangat tertarik pada pembunuhan, pukulan fatal, dan senjata tersembunyi. Dia tidak tahu kapan anak kecil ini mengetahui bahwa mengoleskan racun pada pedangnya akan meningkatkan kekuatannya. Karena itulah dia mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat terhadap racun. Ini membuat King Sui khawatir dan dia tidak berani terlalu jauh darinya. Itu juga karena dia tidak bisa mengendalikan mereka dan dia hanya bisa memberi mereka pelajaran. King Mu kecil tapi dia memiliki temperamen yang buruk dan sedikit jahat. Memikirkan hal ini membuatnya sedikit pusing. Bagaimanapun Yu Chang lebih tua, belajar lebih cepat dan dengan bakatnya di atas itu, King Sui memusatkan perhatiannya padanya. Dia juga memberi mereka masing-masing singa giok. Item ini bagus dalam menahan racun. Selain itu, King Sui menggunakan valet jade untuk membuat kalung dan gelang yang juga mampu menahan racun. Armor pertempuran dan rok pertempuran yang diberikan King Sui kepada klan King memiliki formasi dan skrip jimat yang diukir di atasnya. Ada dua jenis formasi, formasi pengumpulan roh dan formasi penyegelan roh. Itu ketika dia berada di desa Gunung Giok, dia harus menyegel aura Chiao dan Chi Feng berhasil mengukir formasi roh ke Liontin. Setelah itu, dia mempelajari formasi pengumpulan roh dan mencoba mengukirnya pada Battle Armor, Battle Skirt, dan Battle Boots. Untungnya, itu bisa dianggap berhasil. Memiliki formasi pengumpulan roh yang terukir di armor pertempuran dan rok pertempuran setara dengan berada di formasi pengumpulan roh saat memakainya. Ini dapat memungkinkan kecepatan kultivasi meningkat dan juga meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan. Secara relatif, penggunaan formasi pengumpulan roh sangat luas. Ukiran karakter talisman di Battle Armor dan Battle Skirt adalah jenis talisman script. Itu tampak muskil dan mengesankan. Tidak hanya tidak mempengaruhi keindahannya tetapi juga dapat meningkatkan kecerahan warna, ini memang membunuh dua burung dengan satu batu. Sayangnya, efek dari formasi pengumpulan roh tidak dapat tumpang tindih, jika armor pertempuran dipakai di dalam formasi pengumpulan roh, efeknya tidak akan berlipat ganda. Ukiran pada Battle Armor membuatnya nyaman seperti berada di formasi pengumpulan roh selama pertempuran. Itu memiliki banyak keuntungan, singkatnya, itu sangat kuat. Dalam sebulan, patung naga melingkar dan drum gemetar surga telah mencapai kelas 3 dan itu membuat King Sui sangat bahagia. Lampu pengumpul roh tampaknya tidak bergerak atau berubah. Di sisi lain, lonceng Soul Sake telah naik ke kelas 8 dan King Sui hampir meneteskan air mata. Ranah lonceng Soul Sake kelas 8 sudah cemerlang dan bisa digunakan melawan 20 binatang iblis. Akan ada kemungkinan binatang iblis musuh menjadi gila, memberontak, menjadi gila atau bahkan menyebabkan kematian mendadak. Oke. Tidak ada kemungkinan pasti, ini seharusnya hal yang baik. King Sui berpikir, sekarang seharusnya bisa menghalangi binatang iblis apapun. Ini bagus karena sangat penting bahwa Bell Soul Sake meningkat dengan nilai lain. The Lion King's Reach adalah sekte penjinak binatang yang hebat, dan jika Bell Soul Sake meningkat dengan tingkat lain, itu akan menerima batu bara di musim dingin. Catatan TL, menerima batu bara di musim dingin berarti menerima bantuan saat paling dibutuhkan. Dia berharap pada saat dia pergi ke Bukit Raja Singa, patung naga melingkar dan genderang gemetar surga telah mencapai kelas 5. Dia tidak berani berharap untuk kelas yang lebih tinggi dari itu karena lampu pengumpulan roh telah berhenti di kelas 5 terlalu lama. Penempaan dari giok penyalur roh tidak pernah berhenti tetapi kemajuannya sangat lambat. Meskipun demikian, itu masih bisa meningkatkan kecepatan kultivasi cukup banyak. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali karena banyak hal kecil bisa menjadi sesuatu yang hebat. Ranah dari Demon Binding Ropes akan segera meningkat. Bagaimanapun, waktu yang dibutuhkan untuk itu kurang lebih sama dengan Bell Soul Sake. Setelah barang-barang ini digunakan, itu bisa mengubah seluruh situasi. Saat itu hampir tahun baru dan King Sui telah mengambil keputusan. Pada akhir tahun, dia akan membawa Ye Jiange, Luan Luan, dan Lin Zanhan ke benua suci Lu Utara. Adapun reruntuhan kuno, dia akan memeriksa situasi di sana sebelum mengizinkan mereka ikut. Mungkin ada peluang bagus di sana tetapi itu membawa beberapa risiko. Adapun 4 benua lainnya, King Sui memperkirakan bahwa kemungkinan dia pergi sendiri sangat besar. Mereka hanya akan bisa pergi 5 tahun kemudian. Itu bagus karena dia bisa mengambilnya sendiri saat itu.
Reruntuhan kuno berada di benua suci Lu Utara dan dia tidak bisa memindahkan klan Qing lagi. Setidaknya ada sekte Buddha dan gerbang iblis yang harus dijaga. King Sui berpikir dalam-dalam dan menyadari bahwa dia tidak dapat membawa banyak orang. Namun, Little Fatih harus ikut. Itu sekali lagi akhir tahun dan perayaan tahun baru semakin kuat dan kuat. Daerah itu dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna dan semua orang memiliki senyum meriah di wajah mereka. Namun, masih belum ada jejak Wenren Wusuang. Dunia 9 benua merayakan tahun baru dengan metode yang hampir sama dengan beberapa variasi. Meskipun dia merayakannya di benua tengah tahun ini, seluruh keluarganya ada di sana dan ini membuatnya merasa bahwa itu tidak berbeda dengan merayakannya di desa Qing. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak akan menemukan ini sebagai hal yang lebih bahagia. Selama beberapa hari tahun baru, dia akan membiarkan mereka bermain gila-gilaan. Selain mengunjungi teman dan kerabat, mereka yang mengangkat klan Qing tidak boleh ketinggalan dalam kultivasi mereka. Tidak banyak tempat yang harus mereka kunjungi. Mereka akan pergi ke gerbang iblis dan sekte Buddha kecil berlemak. Namun, mereka tidak mengunjungi klan Huoyun. Tidak ada teman abadi atau musuh abadi tetapi dalam waktu singkat ini akan sulit untuk berubah. Dia dianggap terkenal atau dia memiliki reputasi buruk di antara mereka. Ketika King Sui melihat lelaki tua dari sekte Buddha, itu sudah hari ketiga tahun baru. Orang tua itu kurus tapi dia baik pada King Sui. Dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak punya banyak waktu lagi. Di sekte Buddha, King Sui merasa bahwa orang tua ini dapat dipercaya. Hadiah yang dia berikan untuk tahun baru adalah pelet umur dan buah peningkat fisik. King Sui tidak terlalu menghargai kedua item ini. Namun, bagi orang lain, barang-barang ini terlalu berharga karena dapat meningkatkan umur mereka. Tuan tua, saya akan pergi ke benua suci Lu Utara. Setelah memberikan formasi besar, saya akan menuju ke 4 benua lainnya. Namun, saya tidak bisa melepaskan barang-barang di sini dan saya ingin bertanya apakah Anda bisa menjaganya. King Sui tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, meskipun aku bukan yang terkuat di sini di 5 benua, tidak ada yang mau melawan tubuh tua yang lelah ini sampai mati. Lelaki tua itu tersenyum. Jika Anda memiliki keinginan, Anda dapat memberitahu saya mungkin tidak dapat membantu Anda sekarang, tetapi saya mungkin dapat membantu Anda di masa depan. King Sui mengambil inisiatif untuk bertanya, berharap orang tua itu akan melihat permintaannya dengan sangat penting. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada klan Qing. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Aku percaya kamu. Mungkinkah Anda tidak memiliki keinginan? King Sui tertawa. Sekte Buddha kuat di 4 benua lain sebelumnya, tetapi sangat disayangkan saya tidak tahu kapan mereka mulai menjadi pengumpan terbawah. Saya percaya bahwa Anda mampu. Karena itu jika Anda memiliki kesempatan, saya harap Anda dapat membantu Little Fatih di 4 benua lainnya dan tidak membiarkan sekte Buddha begitu menyedihkan di sana. Tunggu saja sampai saya memiliki kemampuan dan saya pasti akan membantu. Akan sulit untuk melakukannya pada saat ini, tetapi saya berjanji bahwa hari itu akan datang. King Sui meyakinkan lelaki tua itu.